di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana penonton? Moga-moga tetap bahagia ya menyaksikan channel Pesantren Ojo Lali. Dan Ojo Lali, jangan lupa dibagikan video ini, dikomentari di bawah video itu, dan di like, suka, dan ini subscribe. Terima kasih ya, moga-moga jadi amal soleh. Ada periode perjuangan yang baru yang sekarang dimasuki oleh Anies Baswedan. Malam Jumat kemarin ketika dia melontarkan satu kata lawannya, dia ucapkan itu di dalam silaturahmi dan dialog kebangsaan lintas tokoh KHMI. KHMI itu Korps Alumni HMI. HMI itu mahasiswa HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Kalau setelah 2 tahun jadi wisuda, maka anggota KHMI itu anggota HMI baru boleh masuk KHMI, jadi anggota KHMI ya. Nah, dalam silaturahmi dialog kebangsaan itu, Anies Baswedan, kita lihat konteksnya ya, dia heran ya, ada seorang petinggi di Republik ini, seorang Menko itu Menteri Koordinator ya, Menko ya, itu mengungkapkan ya secara terbuka bahwa konstitusi harus diubah ya, dengan jumlah suara tertentu. Dan Anies Baswedan heran, kok ada seorang Menko itu mengungkapkan secara terbuka. Kalau dalam ruang-ruang tertutup sih nggak apa-apa. Jadi kesimpulan Anies bahwa sekarang bukan kualitas demokrasi yang menurun di Indonesia, tapi ada orang-orang termasuk Menko itu yang tidak punya komitmen, tidak komit terhadap prinsip demokrasi ya, dan memiliki keberanian sekarang mengungkapkan itu ke ruang-ruang publik. Dan tokoh-tokoh narasi yang ingin mengubah konstitusi dan dipasarkan di ruang publik ya, itu harus dilawan, kata Anies ya. Dilawan, bukan orang yang dilawan, tapi narasinya itu. Perlawanan itu harus lebih kuat ya, dibanding narasi yang ingin mengubah konstitusi. Jadi harus punya keberanian yang lebih besar, lebih kuat untuk melawan narasi orang-orang yang tidak punya komit. Tidak komit itu apa sih?
ikatan nurani. Ini saya ngomong, saya tujukan untuk teman-teman saya ya, yang ya orang-orang kecil ya, seperti Rustam, tukang batagor, tukang baslok, bakso colok ya, atau si Mail yang tukang basreng, bakso goreng yang didorong gerobak, semuanya baik gerobak ya, atau si Uda yang tukang 2000-an tuh bikin martabak telur ya buat anak-anak. Bahasa-bahasa yang sangat elitis ya, yang muncul di ruang-ruang publik itu akan saya coba sederhanakan semampu saya. Nah, Anies menurut pengamatan saya itu memasuki fase perjuangan baru. Dia melontarkan kata lawan, narasi orang-orang yang ingin mengubah konstitusi itu. Dan dia tidak menyebut siapa Menko itu. Kita cek ya Menko-nya siapa yang punya keinginan untuk mengubah konstitusi. Waktu selesai acara silaturahmi dan dialog kebangsaan di Ancol itu malam Jumat kemarin itu, Anies ditanya siapa yang dimaksud dengan Menko itu. Anies hanya bilang, ya sudah, itu yang saya katakan. Jadi dia bukannya nggak berani mengungkapkan Menko itu, tapi satu pandangan yang cerdas, tidak menyebut nama ya. Dan saya akan menyebut nama karena saya bukan orang yang cerdas. Saya kan tukang donat, saya bukan Anies Baswedan yang calon presiden dari Nasdem, PKS dan Demokrat ya. Kita cek siapa yang punya pikiran ingin, oh ya konteksnya kenapa dia mau mengubah konstitusi. Kita pakai kerangka berpikir Rocky Gerung ya. Konstitusi atau undang-undang itu di belakangnya katanya. Dan dia ngomongnya gitu, apa diselundupkan ya, persengkongkolan jahat antara politik dan ekonomi, atau di belakangnya itu institusi itu atau undang-undang itu bisa dibaca dengan cara pendekatan ekonomi, atau ada environmental ethics di situ. Itu yang paham baru ya. Jadi kalau ada saya belajar dari Rocky Gerung. Jadi kalau ada orang yang ingin mengubah konstitusi, berarti ada niat jahat ya. Ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan bisnis di balik perubahan itu. Ya. Kepentingan politik itu berarti kekuasaan. Dan ada kepentingan ekonomi, bisnis yang akan dilindungi dengan undang-undang yang akan dirubah. Dan itu caranya dengan mengubah berarti memperpanjang kekuasaan. Atau menunda pemilu supaya terjadi perpanjangan kekuasaan 3 periode. Nah, itu cara melihat persoalannya ya. Kalau pakai logika Rocky Gerung, saya belajar meskipun tukang donat sama orang non muslim. Kenapa sih nggak mau masuk Islam itu Rocky Gerung? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai masuk Islam, selamat dunia akhirat, dan nolnya. Dosanya itu dihitung 0 ketika dia masuk Islam. Jadi alangkah indahnya tuh, usia 62 tahun Rocky Gerung, dosanya 0, bukan 0% presidential threshold, 0% enggak. Dosanya 0 ketika masuk Islam ya, kita doakan ya. Kita harapkanlah Rocky Gerung tuh pada titik tertentu dengan takdir Allah, dia bisa menjadi seperti pamannya Rasulullah, tetap tidak masuk Islam atau dia masuk Islam. Sebagaimana contoh-contoh yang begitu banyak dalam sejarah. Seperti Umar masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam, menatahkan merintis jalan baru yang sangat harum dalam sejarah setelah dia masuk Islam dan berkarya di jalan raya Islam yang baru. Nah, kita kembali siapa Menko itu yang punya kepentingan bisnis dan kekuasaan. Kita cek ya. Ada 4 Menko dalam kabinet Jokowi. 1, Menko Pembangunan dan Kebudayaan. Namanya Muhadjir Effendi. Apakah dia yang mengucapkan itu? Dia seorang akademisi, Muhadjir Effendi. Kalau nggak salah afiliasi ormasnya Muhammadiyah. Jadi dia kayaknya nggak aneh-aneh, seorang akademisi murni. Dan nggak terlontar pikiran-pikiran yang aneh di media massa selama dia menjadi Menteri Menko ya, kecuali beberapa kali saja. Terus yang kedua, kita lihat Menko Ekonomi
Hartarto. Dia langsung bereaksi. Itu nggak usah lah ngomong statement gitu gitu. Anies itu bikin suasana gaduh ya. Dia tersinggung karena dia pernah bilang, jadi Menteri Ekonomi Hartarto bersinggung ya terhadap ucapan Anies yang menyinggung ada seorang Menko yang ingin konstitusi diubah. Nggak usah ngomong gitulah, Anies itu kayak bikin gaduh aja katanya jadi tahun-tahun politik. Udah cuma ngomong gitu, dia tersinggung, berarti dia kepentingannya yang tersinggung ya. Karena dia pengen penundaan pemilu, dulu ada jejak rekamnya dan ingin kekuasaan itu diperpanjang ya, periode kekuasaan itu ditambah karena supaya ekonomi setelah ada masalah COVID itu ekonomi bisa pulih lagi, setidaknya perpanjangan kekuasaan 2 tahun lah minimal gitu kira. Jadi mulai ya, kemungkinan yang pengen undang-undang diubah itu adalah Hartarto. Yang ketiga, Mahfud MD. Mahfud MD itu juga ambisi seorang, dia Menko Polhukam. Dia punya ambisi untuk menjadi wakil presiden yang gagal. Padahal jasnya sudah jadi waktu itu. Disalib. Ada kekuatan yang mendorong dia akhirnya terpental dari kursi wakil presiden dan yang kursi itu diambil atau diduduki oleh siapa itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi dia seorang akademisi tapi kemudian dia main 2 kaki ya. Kaki satu di akademisi, satu kaki di menjadi politisi, dan dia adalah ke Jakarta karena dibawa oleh Gus Dur. Seorang politisi kawakan yang sangat licin, dan pola-pola dari Gus Dur itu sedikit banyak dengan aroma kontroversialnya diikuti oleh Mahfud MD. Tapi apakah dia ingin mengubah konstitusi? Sebagai ahli hukum tata negara tampaknya kecil kemungkinan karena dia mengerti ya, naluri seorang akademisi itu tidak menginginkan konstitusi itu diubah. Karena dia juga bukan tokoh partai ya. Dan dia tidak seperti Luhut misalnya. Kita kembali ke Luhut yang lebih berani daripada Hartarto. Apakah Luhut yang mengucapkan keinginan secara terbuka di ruang publik mengubah konstitusi? Kita lihat siapa itu Luhut. Luhut banyak jabatan, hampir 27 lebih mungkin, yang dipercaya oleh Jokowi. Dan sebelum jadi presiden dia sudah berkawan dengan Jokowi sebagai wali kota, dan sekarang dia punya beberapa perusahaan dengan anak-anaknya Jokowi. Luhut sangat dekat dengan Jokowi, makanya disebut oleh netizen sebagai the real presiden atau prime minister ya. Jadi apa istilahnya ya, presiden yang sebenarnya. Bukan Jokowi tapi Luhut. Kita lihat jejak rekam Luhut, apakah dia ingin menunda pemilu, ingin memperpanjang kekuasaan? Kita lihat, orang tidak lupa pada jejak digital Luhut dengan big datanya. Kata Luhut dulu ada 110 juta warganet yang menginginkan pemilu itu ditunda. Kontroversial, ucapan yang kontroversial itu langsung memenuhi headline di koran-koran, ya, baik di televisi di koran. Orang kemudian men-challenge ya, salah satunya dari Lab 45. Siapa nih? Fahmi Ismail kalau tidak salah. Loh, kata Fahmi Ismail itu pengguna Twitter di Indonesia itu hanya 18 juta. Ya kan? Jumlahnya. Bagaimana mungkin Luhut mengatakan yang menggunakan atau yang menginginkan pemilu ditunda itu ada 110 juta. Pengguna Twitter dan Instagram itu jauh lebih kecil daripada Twitter yang memang lebih banyak bobot politiknya di Twitter yang sekarang dimiliki oleh Elon Musk, yang katanya Elon Musk akan mengundurkan diri
dari CEO dari Twitter ya. Nah terus kata dari Lab 45 itu Fahmi Ismail, maaf saya kalau ini karena berdasarkan ingatan seorang yang umur 62 ya, mungkin juga bisa lupa. Itu lalu lintas pembicaraan di Twitter tentang penundaan pemilu atau perpanjangan kekuasaan 3 periode atau memperpanjang kekuasaan itu hanya 10.852 kali, nggak sampai 11.000, dan sebagian besar menolak penundaan pemilu dari sekitar 11.000 percakapan itu di Twitter. Terus dia mengatakan, jadi kalau ada klaim, maksudnya ada klaim dari Luhut bahwa pembicaraan itu sampai 110 juta, itu mustahil kata dia. Kalau bahasa saya bukan mustahil, itu perkataan yang bohong dari Luhut ya. Nah, waktu mau diadu oleh anak-anak mahasiswa UI untuk dibuka big data, kata Luhut, hak saya untuk tidak membuka big data. Ya memang big liar, kebohongan yang besar ya, nggak berani dia membuka. Jadi tampaknya siapa yang menginginkan perubahan undang-undang atau konstitusi demi memperpanjang kekuasaan atau melindungi kepentingan bisnis dan politiknya, itu ya bukan Muhadjir Effendi, bukan Luhut, dan bukan Erlangga Hartarto. Kemungkinan besar adalah Luhut Binsar Panjaitan. Kemungkinan ya, saya nggak tahu. Waktu ditanya siapa yang dimaksud Menko itu, Pak Anies, Bang Anies, setelah acara selesai ditanya wartawan, Anies tidak menjawab, hanya menjawab, ya sudah, itu yang saya katakan. Maksudnya kita suruh mikir sendiri, maksudnya supaya Anies itu bilang ke Yudi Pramuko sebagai tukang donat, coba kamu uraikan gitu di konten YouTube, siapa dia dan apa maksudnya. Siapa dia, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, dan maksudnya adalah untuk memperpanjang kekuasaan untuk melindungi kepentingan bisnis yang mungkin belum selesai kalau ada pergantian rezim 2024, dan dia khawatir bisnisnya terganggu. Oleh karena itu harus diamankan oleh kekuasaan yang diperpanjang. Itu kira-kira ya penjelasan saya. Udah panas bener nih. Ya moga-moga bisa dipahami ya oleh kawan-kawan saya yang tukang cilok, tukang basreng, tukang es krim, ya, tukang martabak telur, yang semuanya jualan untuk anak-anak, harga 1.000, harga 2.000 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagian 2 lupa saya bahas itu ya, perlawanan ya. Baru kali ini narasi untuk mengubah konstitusi itu harus dilawan, karena orang-orang yang tidak komit terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang sekarang sudah mulai berani tampil dan mengungkapkan lebih berani di media, itu harus dibayang-bayangi. Kata Anies itu harus dilawan istilahnya. Nah, soal perlawanan itu dari mana ucapan itu? Anies bukanlah sebagai orang Jawa, bukanlah orang yang senang melakukan perlawanan, tapi dia senangnya melakukan gerakan yang bersifat membangun, seperti gerakan Indonesia Mengajar, gerakan turun tangan, dan yang terakhir gerakan yang bawalah idemu. Tapi sekarang dia sebagai tokoh politik yang levelnya sudah masuk lebih tinggi setelah jadi gubernur dan masuk level nasional untuk mencapai RI 1, dia sekarang sudah mulai sadar bahwa musuh-musuh itu begitu nyata. Di belakang dia, di kiri dia, di kanan dia, di depan dia. Salah satunya yaitu orang-orang yang ingin merusak semangat reformasi dengan mengubah konstitusi demi kepentingan kelompoknya sendiri, kepentingan kekuasaan dan bisnisnya. Dan dia dari mana semangat perlawanan? Tampaknya dari Habib Rizik Syihab yang sudah lama melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang ingin merusak negeri ini dengan memanfaatkan atau menyelewengkan kekuasaannya, dengan mengambil yang banyak yang bukan miliknya, dengan korupsi, dengan menyelewengkan kekuasaan dan lain-lain. Dan Habib Rizik sudah kenyang ya, masuk keluar penjara untuk melakukan apa yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar itulah yang dilakukan oleh Habib Rizik sejak kemunculan di front pembela Islam sampai selama 25 tahun terakhir, sampai FPI itu dibubarkan oleh orang-orang yang terganggu, oligarki yang terganggu,
kemungkaran-kemungkaran yang mereka buat, ya, bisnis-bisnis online, bisnis sabu dan segala macam persekongkolan jahat antara penguasa dan pengusaha, itulah yang dilawan oleh Habib Rizik, dan dia menerima semua risiko, dia tanggung sendiri. Habib Rizik Syihab, perlawanan itulah yang mungkin dipelajari oleh Anies Baswedan yang hanya selama ini melakukan amar ma'ruf, membangun gerakan Indonesia Mengajar, membangun turun tangan, membangun bahwa idemu, membangun ini, membangun itu. Tapi dia lupa bahwa dalam Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar, dan dia mulai sekarang menghadapi gerakan kemungkaran secara konstitusional, kira-kira begitu. Dan perlawanan itu mungkin dia dapatkan semangatnya dari Habib Rizik, karena dialah orang pertama sebagai gubernur DKI, sebagai pejabat pemerintah yang mendatangi Habib Rizik di Petamburan setelah Habib Rizik diisolasi selama 3 tahun 7 bulan dan kembali dengan usaha sendiri tanggal 10 November 2020. Dan Anies lah yang pertama mengunjungi Habib Rizik di Petamburan. Pejabat lain tidak ada yang berani, ya. Mahfud MD tidak berani mengunjungi Habib Rizik, ya kan? Malah dia yang membubarkan FPI, Mahfud MD. Hartarto tidak berani mengunjungi Habib Rizik. Pejabat-pejabat lain apalagi Luhut tidak berani. Semuanya melakukan posisi yang sangat diametral berlawanan dengan Habib Rizik yang sudah berani melakukan perlawanan terhadap kemungkaran, terhadap kebatilan, dan terhadap kezaliman. Dan sekarang Anies mencoba memasuki fase yang baru. Dia melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang tidak komit terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Ucapan perlawanan itu dia mulai pada malam Jumat kemarin, sekarang hari Sabtu pagi, dua malam yang lalu, dalam silaturahmi dan dialog kebangsaan tokoh lintas Kahmi di Ancol, Jakarta Utara. Itulah titik penting dari sejarah perjuangan politik Indonesia modern dari Dr. Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, Tuang Donat dari Parung Youtuber. Tertua di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.